Inilah detik-detik saat derasnya banjir menerjang jembatan penghubung di Desa Bantal, Kecamatan Banca, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Jumat sore. Akibat terjangan banjir, kondisi jembatan miring dan nyaris patah di bagian tengah, dan sebagian pondasinya terangkat dari dasar sungai. Warga yang semula berada di bibir sungai akhirnya memilih menjauh lantaran khawatir ketinggian air semakin bertambah. Meski saat ini jembatan sepanjang 50 meter itu masih bisa dilalui, namun warga khawatir jika sewaktu-waktu jembatan tersebut akan ambruk. Luar biasa, airnya itu pun lewat di atas jembatan. Nah, dengan adanya ini, sebagian warga ini kan akses jalan Bantal permukaan. Antar desa, Pak, ya? Antar desa. Maka dari itu kalau satu-satunya jalan ini kalau udah jembatan putus, semua terisolir semua. Jembatan yang merupakan hasil swadaya masyarakat sejak 2013 lalu ini merupakan satu-satunya akses utama warga di mana jembatan lainnya yang berada tak jauh dari lokasi telah ambruk terlebih dahulu diterjang banjir. Namun jika jembatan ini juga terputus, maka Desa Bantal dengan jumlah penduduk mencapai 3.000 jiwa terancam terisolasi. Seorang ibu rumah tangga meninggal dunia saat ikut mengantri minyak goreng murah di salah satu minimarket, Jalan Kampung Cina, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Korban diketahui bernama Sandra, berusia 41 tahun. Menurut keterangan suami, sebelum meninggal korban memang mempunyai riwayat penyakit asma. Saat kejadian, menurut warga yang ikut mengantri, korban tiba-tiba tidak sadarkan diri usai batuk dan kejang-kejang. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit di Tanjung Redep namun meninggal dalam perjalanan. Oh, asma. Jadi almarhum ini memang sebelum ngantri, Pak, ya, meninggalnya. Iya, ke sana ke tempat pengantrian. Sempat dia menuju ke Apamidi, jalan Apamidi situ. Lalu bawa kembali lagi ke rumah warga. Baru bawa saya ke rumah sakit. Memang kemudian terjatuh, ya kan? Disertai dengan kejang-kejang. Nah, keterangan saksi yang berdampingan dengan yang bersangkutan tadi, jadi begitu datang menyeberang dari jalan, jadi tidak ada kondisi desak-desakan, tidak ada, karena memang belum buka. Di samping motor, sebagaimana dalam video itu terjatuh, ya kan? Sempat ditanyakan dan sempat ada batuk satu kali, ya, kejang-kejang. Setelah itu dilakukan pertolongan oleh keluarga yang memang dekat dari situ dan dibawa dengan ambulan kecamatan ke rumah sakit. Dalam perjalanan, ya, yang bersangkutan ternyata sudah meninggal. Meski tidak berdasarkan saat mengantri, polisi meminta agar minimarket menutup sementara aktivitas penjualan. Seperti di kebanyakan daerah lainnya di tanah air, minyak goreng di Kabupaten Berau juga langka dan harganya ikut melonjak hingga memberatkan dan menyusahkan warga. Dendam lama berakhir petaka. Perkelahian maut antar warga bertetangga di Makassar, Sulawesi Selatan menewaskan 1 orang dan melukai 3 orang lainnya. Polisi bahkan harus melepaskan tembakan untuk menghentikan pertikaian. Kenapa? Masih saja terjadi duel antar tetangga. Ya, pemirsa, selain kasus duel maut tadi selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan lain bersama saya, Pram Senjaya. Ya, pemirsa, 2 remaja penjamret telepon genggam milik seorang pelajar ditangkap dan diamuk warga di Bintara Kranji, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pelaku berhasil ditangkap setelah dikejar sejauh 4 km. Kedua penjamret ini tak berkutik saat ditangkap warga di Bintara Kranji, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat. Bahkan kedua pelaku menjadi bulan-bulanan warga yang kesal atas aksi penjamretan terhadap seorang pelajar.
Kejadian ini berawal saat pelaku menggunakan motor merampas handphone milik pelajar di daerah Pasar Cakung Bintara, Kranji, Kota Bekasi. Warga yang mengetahui langsung mengejar para pelaku. Pelaku berhasil ditangkap setelah dikejar sejauh 4 km. Di dekat Pasar Cakung Bintara. Lagi ngapain kamu? Kok di saya lagi kan habis pulang sekolah. Jamret sudah 2 orang, cuman yang satunya itu dia lari ke arah yang melanggar PSP. Saya lagi ngopi di seberangnya, langsung saya kejar itu. Langsung saya kejar, saya ringkus langsung saya bawa ke sini. Di sini memang ada apa? Ada temennya juga gitu? Nah, di sini ada temennya 1 orang. 2 jadi ya? Iya, 2 orang. Jamret apa? Apa? Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya dan menghindari amukan massa, warga kemudian membawa pelaku dan juga korban ke Polsek Bekasi Kota. Kini kasus penjamretan ditangani Polsek Bekasi Kota dan Polres Metro Bekasi Kota. Pengeroyokan pengunjung tempat hiburan malam di Kota Makassar, Sulawesi Selatan viral di media sosial. Meski belum ada laporan, polisi kini menyelidiki perkelahian yang diduga dipicu mabuk minuman keras tersebut. Astaga! Sudah! Inilah video perkelahian antar pengunjung di depan salah satu tempat hiburan malam di Jalan Nusantara, Kota Makassar, Sulawesi Selatan yang viral di media sosial. Perkelahian tersebut diduga dipicu saling bersenggolan setelah dalam pengaruh minuman keras. Kendati telah viral di media sosial, namun polisi belum menerima laporan terkait adanya pihak yang melapor terkait kejadian ini. Yang mana ada salah satu warga itu dipukul, namun sampai saat ini korban tersebut belum melaporkan kejadian itu ke Polres Pelabuhan Makassar. Dan untuk kami dari Satreskrim Polres Pelabuhan tetap kami melakukan penyelidikan terkait kejadian tersebut. Polisi mengimbau agar korban yang merasa dirugikan untuk segera melaporkan pengeroyokan tersebut ke Polres Pelabuhan Makassar maupun Polsek Wajo Kota Makassar untuk memudahkan penyelidikan. Perkelahian maut antar tetangga terjadi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan yang mengakibatkan 1 orang tewas dan 4 lainnya terluka. Polisi yang datang ke lokasi menemukan banyak senjata tajam yang digunakan para pelaku. Polisi langsung mengevakuasi 1 orang bersimbah darah yang tergeletak tidak berdaya di Jalan Sabutung Baru, Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sebelumnya polisi mendapat laporan telah terjadi perkelahian menggunakan senjata tajam. Polisi kemudian membawa korban beserta 4 orang lain yang juga terluka terkena senjata tajam ke Rumah Sakit Bayangkara. 1 orang lain dilaporkan tewas dalam perkelahian ini. Dari hasil pemeriksaan, diduga perkelahian ini dipicu dendam lama antar warga yang berujung dengan penyerangan. Sekitar jam 22.30 terjadi perkelahian warga tetangga. Sehingga dengan adanya perkelahian itu 1 MD, terus kemudian 3 yang sementara dirawat di Rumah Sakit Bayangkara. Di lokasi kejadian, polisi mendapati banyak senjata tajam yang digunakan para pelaku saat saling serang. Polisi memperketat penjagaan di lokasi kejadian lantaran melibatkan 2 warga dari lokasi yang berbeda agar tidak terjadi tawuran kelompok. Di Medan, Sumatera Utara, pemirsa, hanya karena hampir bersenggolan saat berkendara, sepasang suami istri babak belur dianiaya tetangga. Pelaku marah saat korban mengklakson saat hendak keluarkan mobil dari rumah. Pasangan suami istri Darwin Tanadi dan Agustina, warga Komplek Ivory lingkungan 3 Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara ini mengalami luka serius di kepala dan tangannya usai dianiaya tetangganya sendiri. Penganiayaan berawal saat korban mengendari mobil, mengklakson mobil pelaku yang hendak keluar dari halaman rumah. Pelaku yang tidak terima terlibat cekcok dan berakhir penganiayaan. Bahkan istri korban yang mencoba melerai, ikut dianiaya pelaku hingga mengalami luka berat. Masalah permasalahan orang itu cekcok-cekcok, kita kan nggak tahu. Terakhir sampai kejadian sampai masuk rumah sakit.
Inilah baru ini hari kasih tahu sama aku. Tapi ini benar warga kita, Pak? Betul, dua-dua warga. Kita ya. Orang sebelah rumah, bukan jauh. Kuasa hukum korban mengatakan kasus penganiayaan ini telah dilaporkan ke Polres Pelabuhan Belawan dan berharap pelaku diproses secara hukum. Klien kami keluar, tidak sengaja hampir bertabrakan dengan mobil yang diduga menganiaya klien kami, sehingga terjadi sedikit cekcok. Namun kemudian klien kami mendapat penganiayaan, dipukul pada bagian kepala membabi buta. Karena luka serius yang dialami, kedua korban masih dirawat intensif di Rumah Sakit Royal Prima Medan Marelan. Gara-gara anjing peliharaan berkelahi, dua keluarga bertetangga di Deli Serdang, Sumatera Utara berseteru. Satu pihak yang mengaku dikeroyok menuntut keadilan lantaran belum ada tindak lanjut dari polisi terkait laporan penganiayaan pada Oktober tahun lalu. Inilah video saat dua keluarga bertetangga di Jalan Kelapa Kemiri, ujung Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, saling maki dengan kata-kata kasar. Keributan ini dipicu masalah anjing peliharaan yang berkelahi yang berujung dengan penganiayaan seorang ibu. Korban Tiur Ranayani, PR Huta Barat, mengaku dikeroyok oleh keluarga tetangganya yang berjumlah 4 orang. Menurut korban, para terduga pelaku marah anjing mereka diusir korban saat berkelahi. Satu keluarga ini mendatangi korban dan langsung memaki, menghina, dan ada yang menganiaya. Korban menuntut keadilan karena sudah melaporkan penganiayaan ini sejak 24 Oktober 2021 lalu ke Polrestabes Medan. Namun hingga saat ini tidak ada kejelasan terkait kasus tersebut. Itu anak mamanya mentoyor saya, meludah, baru anak laki-lakinya ini mendorong, baru anak yang perempuan menjambak saya. Ya, saya mau hanya minta keadilan, kan gitu Pak. Soalnya saya udah dari bulan 10 tanggal 24 sudah buat laporan, tapi sekarang tidak ada ditanggapi gitu Pak. Kita sebagai PH-nya sangat keberatan karena peristiwa yang terjadi kepada klien kita sangat layak untuk ditetapkan 351 junto 170 pengeroyokan secara bersama-sama dilakukan. Kita kecewa kepada pihak kepolisian karena menetapkan pasal 352 yang dimana dari video tersebut kita bisa melihat pengeroyokan itu dilakukan secara bersama-sama. Sementara itu polisi membantah membiarkan kasus dugaan penganiayaan ini. Sejak laporan itu diterima, polisi telah bekerja dan memediasi pihak yang bertikai. Namun karena tidak ada titik temu, kasus ini akan berlanjut ke penyidikan. Langkah-langkah dari Polres pun juga sudah dilakukan. Ada sekitar informasi yang kami dapatkan 2 kali mediasi yang dilakukan oleh para penyidik. Tetapi prosesnya tidak bertemu, artinya tidak ketemu satu sama lainnya, sehingga muncul kemudian viral yang seolah-olah kita tidak menindaklanjuti itu. Padahal memang sebelumnya upaya langkah-langkah itu sudah kita lakukan dan saat ini sedang kita tangani untuk lanjut ke proses penyidikannya. Kasus ini kini dalam penanganan Polrestabes Medan, di mana penyidik akan kembali mendalami keterangan korban dan pemeriksaan saksi-saksi termasuk hasil visum. Sementara itu pemirsa, 2 perguruan silat di Banyuwangi, Jawa Timur terlibat bentrok yang mengakibatkan 1 orang tewas dan belasan lainnya terluka. Polisi pun disiagakan di lokasi mencegah terjadinya bentrok susulan. Bentrok yang menyebabkan 1 orang tewas ini terjadi di wilayah Desa Sukorejo, Kecamatan Bangorejo, Banyuwangi, Jawa Timur.
Selain korban tewas, terdapat belasan orang dari 2 perguruan silat terluka dan dilarikan ke sejumlah puskesmas dan 1 orang lainnya harus dilarikan ke rumah sakit karena kondisi luka yang cukup serius. Polisi yang datang ke lokasi sempat kewalahan melerai aksi bentrok tersebut lantaran jumlah massa bentrok tak sebanding. Sementara itu, sebanyak 1 SSK Brimob Polda Jawa Timur dikerahkan untuk membantu pengamanan pasca bentrok. Penambahan pasukan pengamanan guna mengantisipasi dan menghalau pergerakan massa dari dalam maupun luar Banyuwangi. Pasukan juga dikerahkan untuk pengamanan di jalur perbatasan. Dalam hal ini, baik PSHT termasuk Pakar Nusa sepakat melaksanakan konsolidasi ke dalam, kemudian mendinginkan suasana dan menyampaikan kepada seluruh warga terkait dengan permasalahan yang ada. Dan selanjutnya, baik PSHT termasuk Pakar Nusa menyerahkan seluruhnya terkait dengan proses hukum yang ada. Akibat bentrokan 2 perguruan silat itu, sejumlah rumah dan 1 rumah ibadah rusak terkena lemparan batu dan hantaman benda tumpul maupun tajam. Tinggal bertetangga tentu penuh dengan dinamika, namun saling menghargai dan menghormati bisa membuat hidup bertetangga menjadi damai dan juga tenang. Jika ada perbedaan ataupun konflik, sebaiknya diselesaikan dengan kepala dingin tanpa adanya kekerasan. Pemirsa, seorang pria ditemukan tewas dengan senjata tajam masih tertancap di punggung. Sesaat lagi di Realita.